Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Disclaimer on, apa yang kami sampaikan adalah edukasi dan informasi umum yang dapat diakses gratis oleh Sobat Trader di channel YouTube Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham hari ini. IHSG mencoba untuk retest support lagi. Meskipun begitu, tentu setiap hari ada saham-saham yang menarik. Saham-saham apa sajakah itu? Sebelum kita lanjut pada pembahasan beberapa saham, tentu kita akan membahas beberapa net foreign buy hari ini. Ya, hari ini net foreign buy Emyor lagi. Emyor lagi. Tadi di channel kita cut loss Emyor ya. Sesuai prediksi kita bahwa Emyor akan mantul EMA 50 ke 2750. Bahkan high hari ini di 2770. Namun kita terlalu egois sehingga menangkap pisau jatuh. Harusnya ketika turun dari 2700 tidak kita beli, justru kita beli. Tidak apa-apa, cut loss menjadi pelajaran untuk kita. Begitu pula Bumi, hari ini net foreign buy, kemudian Excel, BBCA, dan TINS. Oke, BBCA sudah net foreign buy, berarti sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi di BBCA. Silahkan Sobat Trader yang ingin mencicil lagi BBCA, masih boleh saat ini. Dan ada Toba ya. Toba tadi sempat koreksi ke 520. Saya sempat pasang alert di 520 dan ternyata setelah menyentuh 520 langsung menguat. Hari ini closing di 545, 1,87%. Lalu net financial hari ini tentu masih BBRI ya. BBRI belum jenuh-jenuh. Nggak habis-habis barangnya bandar ini di BBRI ini. Net financial BBRI. Adaro meskipun tadi sempat hijau, ternyata closingnya asing jualan. UNTR asing jualan, BBNI jualan 36 miliar, buka jualan. Ya, buka masih jualan asingnya. Tidak apa-apa, yang penting secara teknikal buka masih menarik. Lalu IHSG gambarannya seperti ini ya, retest support. Sebentar lagi retest support. Supportnya ada di 7450. Nih. 7450. Besok kemungkinan kalau ada bantingan ke area support, siap-siap untuk manfaatkan pantulannya. Yang kemungkinan akan mantul sesaat. Jika breakdown, ya lanjut breakdown. Support berikutnya di 7300. Kita lihat besok apakah IHSG akan bertahan di supportnya atau justru breakdown. Kalau melihat koreksi 2 hari ini dengan volume yang cukup kecil, maka ini masih kabar baik untuk IHSG kita. Penguatan di tanggal 7 Oktober dan tanggal 8 Oktober dengan volume yang lumayan, koreksi 2 hari terakhir dengan volume yang kecil. Sehingga kemungkinan memang akan sideways, mulai sideways di sekitar area di atas support kita. Apalagi BBCA sudah mulai net foreign buy. Yang pertama kita akan membahas Elsa. Ada komentar di YouTube yang ingin dibahas yaitu Elsa. Elsa secara hari ini closing di 482 sama dengan last price di hari kemarin. Nah, pertimbangan Elsa bagi sobat trader yang bertanya atau ya semuanya ini untuk investasi jangka panjang ataukah untuk trading. Kalau untuk trading saat ini mulai bisa dipantau karena koreksinya sudah mulai mereda. Koreksi dari Elsa sudah mulai mereda sehingga bisa dipantau untuk beberapa waktu ke depan. Nah, bagi sobat trader yang punya dari harga atas, jika niatnya investasi, maka ini masih emiten yang sangat bagus. Berdasarkan net income-nya, nih ya. Berdasarkan net income-nya, di tahun 2024 ini mengalami kenaikan. Bahkan kita lihat dari tahun ke tahun, net income Elsa dari 2022 mengalami kenaikan
secara total mengalami kenaikan, dan secara kuartalan dari kuartal 1 ke kuartal 2 juga mengalami kenaikan. Kuartal 1 net income-nya 183 miliar, kuartal 2-nya 260 miliar. Maka bagi sobat trader yang ingin investasi di ELSA dan punya di harga atas, justru ini kesempatan bagus dengan mendapatkan harga diskon di saat ini. Jika kemarin masuk di average 500-an, saat ini dapat diskon untuk beli di harga murah jika niatnya untuk investasi. Karena memang ini juga rutin untuk membagikan dividen. Lalu kita juga lihat secara seasonality. Seasonality-nya memang cenderung di bulan September itu koreksi ya. Di bulan September koreksi. Dan kebetulan Agustus kemarin juga koreksi. Namun di bulan Juli sudah menguat cukup signifikan. Di Oktober ini sebenarnya sudah terhitung mengalami kenaikan 1,69%. Secara rata-ratanya ini persentasenya 80% pasti hijau di Oktober. Namun di November, Desember peluang hijaunya 25%, cenderung merah. Nah, ini nanti bisa dipantau. Namun di Oktober tahun 2022 ini kenaikannya juga cukup besar, 22%. Koreksinya juga cukup besar, 12%. Nah, maka perlu dipantau untuk ELSA secara seasonality memang susah ditebak sebab bergantung pada harga minyak. Apalagi November Desember ini cenderung merah. Dan ini memang beritanya ELSA naik ya, dan memang terbukti naik nih. Labanya naik mencapai 186 miliar. Ada beritanya dan tercatat di Stockbit tadi memang net income-nya naik. Secara teknikal, ini ELSA hari ini netral secara bandermologi. Namun ini sudah berhenti, mulai mereda dari koreksinya di tanggal 8 Oktober. Mulai bisa dipantau untuk ELSA bagi sobat trader yang punya dari harga atas. Penurunan ini memang dikarenakan karena harga minyak yang juga melemah, dan kenaikan ini juga disebabkan karena harga minyak yang naik secara signifikan. Sehingga untuk ELSA memang biasanya cenderung tersentimen oleh harga minyak mentah. Nah, saat ini mencoba untuk menutup gap. Di sini ada gap dari 476 sampai 480. Nah, jadi kemungkinan masih akan koreksi ke 476. Hari ini ada net foreign buy, jadi cukup bagus untuk ELSA hari ini. Sehingga sobat trader yang punya dari harga atas, kalau mau average zone, dipersilahkan tunggu koreksi di dekat support 470. Ya, 470, tunggu koreksi di sekitaran itu untuk average zone supaya dapat harga base price-nya. Hari ini meskipun asing cukup banyak masuk 6 miliar, namun biasanya juga asing tidak langsung mengangkat harga. Tentu asing juga ingin mendapatkan harga yang lebih murah sehingga mereka kemungkinan juga akan mengantri di bawah, tidak akan menaikkan harga. Nah, ketika tidak dinaikkan harga secara cepat oleh asing seperti itu, bandar-bandar yang lain tidak sabar, kemudian biasanya haki memberikan barangnya ke bandar yang lain. Logikanya seperti itu kurang lebih. Meskipun hari ini closing adalah hijau, kemungkinan ini bantuan sesaat, hanya bantuan sesaat, ada koreksi kepada 70, kesempatan untuk beli. Support kuatnya di 460. 460 menjadi support kuat dari ELSA ya. Ini volume makin meningkat. Kita lihat dari bulan Februari, volume kecil. Di bulan April volume makin meningkat, bulan Juli volume makin meningkat. Nah, belakangan volumenya juga makin meningkat. Harusnya ini akan semakin ramai untuk ELSA. Kita juga coba lihat secara weekly-nya, ini sangat uptrend dari tahun 2021 terus menerus mengalami kenaikan. Dari 2021 terus mengalami kenaikan, naik, dan memang secara fundamental juga cukup bagus. Maka bisa dipantau untuk
Elsa. Nah, secara weekly kenaikan kemarin memang kenaikan yang terlalu cepat sehingga ada koreksi. Ada koreksi secara weekly-nya. Naik terlalu cepat, minggu ini koreksi. Minggu besok kemungkinan akan sideways seperti ini. Kan sideways, sideways. Ketika sideways seperti itu, ya disabar-sabarkan. Jika memang modalnya terbatas, lebih baik tidak untuk average down, digunakan untuk entry di saham lain yang sedang berada di support dan sedang menarik. Lebih baik seperti itu. Apalagi sektor komoditas ini memang sektor yang cenderung terpengaruh dengan sentimen luar. Apalagi sentimen dengan harga komoditasnya, termasuk sentimen minyak. Begitu pula dengan Akra. Sobat trader yang tanya di kolom komentar, kita bahas juga Akra. Akra secara fundamental, kita lihat net income-nya, memang cenderung ada penurunan net income dari tahun 2022 kuartal 1 ke 2023 kuartal 2 kuartal 1 mengalami penaikan. Namun dari 2023 kuartal 1 ke 2024 kuartal 1 mengalami penurunan. Begitu pula dari kuartal 1 ke kuartal 2 mengalami penurunan. Bahkan dari 2023 kuartal 2 ke kuartal 2-nya 2024 juga mengalami penurunan. Maka secara fundamental ini kurang begitu baik untuk Akra. Ada juga beritanya, silakan dibaca sendiri. Di CNBC ada beritanya. Kita bahas secara teknikal. Hari ini Akra menguat, namun disertai dengan small distribusi. Menguat ke 1545. Bisa jadi ini hanya pantulan sesaat karena koreksi yang cukup dalam dari Akra. Maka jika mau mengamankan modal, justru saat pantulan seperti ini bisa untuk amankan modal. Jika besok naik ke 1570 bisa untuk jadi area jualannya sebelum nanti dia koreksi ke 1500. Hari ini ada net foreign buy ya, cukup bagus 13 miliar. Memang ini asing cukup masih masuk ya. Secara bandarmologi ini cukup bagus daripada Elsa. Lebih bagus daripada Elsa secara bandarmologi karena asing sudah masuk dari 13 September. Kalau modalnya banyak, kebetulan punya di harga atas, ya di average down tidak apa-apa. Di average down tidak apa-apa. Kalau memang modalnya terbatas, saat ini lebih baik manfaatkan untuk bisa keluar di sekitar 1570-an. Jika besok menguat ke area itu, kemungkinan di area itu adalah resistnya. Kemudian akan menuju support berikutnya di 1500. Ini seperti akan membentuk head and shoulder. Ini shoulder, ini headnya, ini shoulder yang kedua. Kemungkinan akan membentuk shoulder. Prediksinya seperti itu. Seperti ini, membentuk head and shoulder, kemudian mencapai targetnya. Ya, head and shoulder mencapai targetnya. Kemudian ini kemungkinan akan seperti itu. Sehingga ketika punya di harga atas, daripada nanti malah floating loss makin lama, uangnya tidak terputar. Kalau untuk trading, manfaatkan pantulan untuk jual cicil. Jual cicil, sehingga nanti ketika dapat base price lagi di harga 1500 atau di 1450-an, bahkan atau dapat 1400, justru bisa untuk beli area baru. Kalau average down di area ini ditambah dengan harga yang di atas, harga rata-ratanya ya hanya di tengah-tengah. Lebih baik kita amankan modal saat ada pantulan seperti ini dan beli lagi di atas. Harusnya kemarin ketika ada koreksi 1%-an, 2%-an dari high tertingginya, segera amankan modal. Cara manfaatkan profit sebanyak-banyaknya adalah ketika ada pembalikan arah langsung jual. Nah, ini ketika kita memang tidak akan tahu bahwa penurunannya akan sedalam ini. Namun, kita bisa prediksi bahwa jika memang sudah turun 1%, 2%, kemungkinan akan melanjutkan penurunannya. Maka ketika sudah turun 1% dan di tanggal 7 Oktober ini candlenya sudah shooting star. Candle shooting star ini menunjukkan bahwa tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan dan pertanda bahwa akan terjadi penurunan. Dan benar, ketika terjadi penurunan 1%, 2%, atau ketika breakout
1.600 harusnya sudah take profit. Kalau punya di harga atas harusnya sudah cut loss. Itu bahasan untuk Elsa dan Akra. Terima kasih sobat trader yang telah menulis di kolom komentar, sudah kami bahas. Apabila ada emiten lain yang mau dibahas, silahkan tulis lagi di kolom komentar. Kita akan dengan senang hati membahas emiten-emiten itu. Selanjutnya KPIG yang juga diminta oleh sobat trader untuk dibahas. KPIG ini sudah naik cukup signifikan dari bottomnya di 50 sampai ke 244, naik 300%. Sudah naik 300%, tentu bandarnya sudah cuan luber. Bandarnya sudah sangat puas dengan KPIG, untungnya sudah berlipat ganda. Maka untuk KPIG ini kalau punya di harga atas, hari ini memang kebetulan ada kenaikan. Kebetulan Pak Sobat Trader tanya, hari ini ada kenaikan. Kemungkinan besok akan ada kenaikan-kenaikan lanjutan. Ini akan mulai volatil kembali untuk KPIG. Namun, apakah bisa sampai 200? Kita tidak bisa menjamin apakah sampai 200 dalam waktu dekat. Karena ini susah untuk dibahas secara teknikal. Sangat susah sekali untuk dibaca secara teknikal. Pergerakannya tergantung bandarnya. Bandarnya mau menaikkan, ya tinggal dinaikkan. Bandarnya mau menurunkan, ya tinggal diturunkan. Cara bandarmologi sangat bagus, ada small akumulasi. Hari ini menguat 11%, ya, closing di 163. Kalau sobat trader punya dari harga atas, saat ini kesempatan untuk mulai cicil jual. Menurut saya seperti itu. Lebih baik kesempatan untuk cicil jual. Jika nanti justru kembali ke 200, tidak apa-apa, jangan disesali. Daripada sekarang sudah floating loss-nya mulai berkurang, nanti dibawa turun lagi. Kita tidak tahu dengan pergerakan bandar dari saham-saham grup MNC. Kalau saat ini tidak segera keluar, bagaimana jika nanti dibawa turun ke MA 200 di 92? Atau dibawa turun lagi kembali ke 50, tidur seperti dahulu kala. Nah, maka hati-hati bagi sobat trader yang sudah punya saham KPIG di harga atas di sekitar harga 200-an. Memang 200-an ini menjadi harga yang cukup menarik, apalagi sudah naik-naik terus, menimbulkan percaya diri bagi retail-retail untuk entry dan berharap akan ada kenaikan lanjutan. Ternyata yang terjadi tidak begitu. Maka kenaikan hari ini justru pertanda bagi sobat trader yang sudah punya dari harga atas untuk mulai cicil jual. Ya, ingat. Mulai cicil jual, cicil jual, cicil jual. Kalau memang sudah sampai ke harganya bisa BEP, syukur. Tapi kalau kemudian dibawa makin turun, ya bagaimana floating loss-nya makin besar. Hari ini pertanda baik untuk bisa mulai cicil jual, bisa cut loss dengan persentase yang tidak begitu banyak. Secara foreign flow, hari ini ada asing yang keluar 8 miliar. Namun ya begitu, tidak bisa dianalisa dengan foreign flow bandarmologi. Tetap saran kami seperti itu, akan lebih baik jika sobat trader entry di saham-saham yang lain. Bisa bergabung di channel Telegram atau pantau terus video Joy Trader untuk bisa mendapatkan update emiten terbaru yang menarik. Biasanya kita upload di video kedua untuk saham-saham menarik. Untuk video pertama kita bahas saham-saham yang pada hari itu cukup menarik perhatian banyak trader. Begitu pula dengan MSKY, ini teman segrupnya. Ya. Ini teman segrupnya, sama-sama grup MNC, KPIG dengan MSKY. Nah ini, bisa sobat trader lihat, pergerakannya sangat anomali. Nih, kita lihat last price-nya kemarin ini 83. Tapi open-nya bisa di 75. Nah, open-nya bisa di 75. Yang tanggal 7 Oktober, last price-nya 87, open-nya di 84. Pergerakannya terserah bandarnya ini. Contoh ini nih, 3 September. Last price-nya itu 110.
tapi opennya bisa di 102. Opennya di 102. Ketika market dibuka, langsung floating loss. Dari 110 langsung floating loss 10%-an. Maka hati-hati untuk saham-saham seperti ini ya. Kita tidak menjelek-jelekkan suatu emiten tertentu, namun emiten-emiten yang seperti ini hanya cocok untuk day trading, trading harian saja, tidak untuk di hold dalam waktu yang cukup panjang. Contoh misalkan pada tanggal 19 Agustus ini, day trading beli langsung jual. Besok kalau ramai lagi beli jual lagi. Besok kalau ramai lagi beli jual lagi. Cocoknya seperti itu. Daripada di tanggal 8 Agustus beli nggak jual, dibanting tanggal 29 Agustus dan seterusnya. Hari ini fix distribusi secara bandermologi kita tetap bahas, secara stokastik juga golden cross ya. Kemungkinan besok masih akan volatil, masih akan menarik. Supportnya di 90. Jika besok ada koreksi ke 90, mungkin bisa jadi area base price. Namun bisa saja 90 justru dibanting makin dalam. Dipantau ketat untuk MSKY. Tadi di channel Tele kita sempat info saat koreksi-koreksi MSKY di 96, 95 harusnya sobat trader sudah take profit tadi langsung naik ke 100 ya. Kita sempat scalping day trading di MSKY dan BABB. Harusnya cuan untuk sobat trader yang bergabung di channel. Begitu ya. KPIG MSKY, sobat trader yang bertanya lebih baik pilih emiten yang lain. Selanjutnya BERT. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di BERT. Hari ini menguat 6,98%, closingnya cukup bagus di 2070. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menonton video tanggal 7 Oktober. Kita sampaikan bahwa BERT cukup menarik. Kalau ada koreksi-koreksi di 1900 bisa untuk jadi area entry karena ini supportnya. Dan benar dari kemarin sampai 1905 kalau sobat trader pantau masukkan watchlist BERT harusnya bisa dapat di 1910. 1910 harusnya dapat. Hari ini closing 2070 sudah menguat cukup tinggi 6%. Kalau dapat 1910-an berarti sudah 7%. Enjoy profit hari ini record resisten psikologis di 2000. Untuk saat ini potensi terlebih dahulu, besok di awal sesi mungkin akan ada kenaikan markup harga, bisa jadi kemudian ada langsung bantingan. Kalau mau entry dengan tenang, tunggu koreksi-koreksi di sekitar 2000 atau kembali ke 1900 karena breakout-nya ini tidak disertai dengan ancang-ancang. Kalau breakout dengan cup and handle, kemungkinan support 2000 akan menjadi support kuat, namun ini tidak dengan breakout cup and handle. Jadi masih ada kemungkinan koreksi ke 1900 lagi. Namun melihat uptrend dari BERT ini cukup menarik. Beberapa kali bertahan di EMA 20, EMA 20, EMA 20. Ini juga false break dari EMA 20 sehingga kemungkinan ini nanti ketika menyentuh EMA 20 juga akan terjadi bantuan. EMA 20 beberapa hari ke depan akan menuju ke 2000, berarti 2000 akan menjadi support kuatnya untuk BERT. Bisa dipantau untuk BERT hari ini ada small akumulasi. Tadi di channel juga kita infokan BERT breakout 2010 bisa entry. Bertahan di 2050 bisa di hold dan hari ini closing di 2070. Cukup bagus. Bahkan hari ini ada asing yang masuk 7 miliar. Kemarin keluar 300 juta, hari ini masuk asing 7 miliar. Average top buyer-nya 2019-2044. Wah, average top buyer-nya di sekitar 2000-an. Kalau sobat trader sudah entry dari 1900 sudah tenang ini. Sudah di harga bawahnya bandar-bandar ini. Harusnya ya. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di BERT. Silakan hold, target berikutnya 2200 kemungkinan akan bisa tercapai. 2400 akan menjadi resist kuatnya. 2200 kemungkinan ya seminggu 2 minggu bisa tercapai. Tentu ada koreksi-koreksi wajar, bisa tahan goyangannya, pasti akan dapat profit yang makin banyak. Selanjutnya ERA. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di ERA hari ini.
Hari ini open sama dengan low di jam 9 pagi tadi awal-awal sesi. Langsung kita infokan di channel bahwa ERA open sama dengan low, antri 438 ya, antri 438 atau HK 440 jika 440 mau habis. Dan ternyata hari ini menguat 5,50%, closing di 460. Closing cukup bagus, candle solid sekali hari ini. Sobat trader, tadi yang ada di channel sudah kita infokan, sudah bisa take profit. Kemungkinan masih ada yang hold, harusnya sudah banyak yang take profit karena kita infokan bahwa cukup karena kita takut dengan bandingannya. Namun ternyata candle hari ini cukup bagus. Jadi selamat bagi sobat trader yang masih hold ERA hari ini. Dapat harga 438, hari ini masih hold, selamat. Keputusan yang bagus, Bandarmologi Big Akumulasi, asing beli 11 miliar. Kemarin beli 600 juta. Masih ada kemungkinan naik. Target berikutnya 470. Resistnya ada di 464. 464 kemungkinan akan dijebol. Di tanggal 3 Oktober mencoba break 470 gagal. Jika besok menyentuh 470 dan gagal breakout, bisa untuk TP trading jangka pendek. Namun bagi sobat trader yang tadi sudah TP, tidak masalah. Besok jika open sama dengan 0 lagi, kita bisa spekulasi buy lagi. Tidak apa-apa. Kita ada di TP di 458 ya. 458, 456, enjoy profit, dapat 4%, 5% sehari. Wah, kalau modalnya 100 juta, sudah dapat 5 juta. Ya tergantung modal masing-masing. Profitnya banyak karena modalnya banyak. Kalau modalnya dikit, profitnya persentasenya banyak, ya tetap keuntungannya ya dikit. ERA, enjoy profit. Bagi sobat trader yang masih hold, silahkan di hold, masih menarik untuk jangka menengah panjang. Ya, bagi sobat trader yang belum punya, besok jika open sama dengan low bisa HK seperti hari ini tadi. Namun jika ada koreksi-koreksi ya harus siap karena harganya sudah cukup tinggi. Kita belajar historikalnya ERA ini ya. Historikalnya ERA dari 23 Juli ini, ketika setelah naik akan naik, kemudian koreksi dalam. Ya ini. Setelah naik, koreksi dalam. Koreksinya cukup dalam. Kalau dia naik, dia akan naik kencang. Namun kalau dia koreksi, koreksinya dalam seperti ini. Naik, kemudian koreksi dalam. Koreksi lagi. Koreksi. Naik, koreksi dalam. Ini naik. Koreksi. Yang ini koreksi dalam. Yang tanggal 3 Oktober juga kemarin. Naik, koreksinya juga dalam ini. Nah, makanya tadi kita ingatkan bahwa kalau 458 cukup, ya cukup TP saja. Kecuali masih hold, cara bandarmologi hari ini cukup bagus, kemudian besok akan naik, namun hari berikutnya kemungkinan akan koreksi karena secara teknikal historikalnya seperti itu, meskipun masih uptrend. Kalau siap untuk trading jangka menengah panjang dan floating profitnya berkurang, di hold terus tidak apa-apa. Kemungkinan tahun ini bisa menyentuh 500 ya. Kemungkinan akhir tahun ini bisa menyentuh 500 untuk ERA. Itu beberapa watchlist saham hari ini yang menarik selain beberapa emiten poultry. Emiten poultry nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi sobat trader yang ingin dibahas saham-sahamnya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.